semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu juga sedikit mepet, kita baca dulu baitnya dari bait ke 24 hukmul al walam fi'l hingga bait ke 45. Baik, wahid isnan thalatha. Sebut dulu hukmul al walam fi'l. Wahid isnan thalatha. Baik, ahsantum barakallahu fiik. Masyaallah, kita sudah sampai di bait ke-45. Besok sudah masuk ke bait yang 50 insyaallah. Jadi tidak terasa ya kawan sekalian, yang awalnya mungkin kita masih di bait ke-5, baru saja kemarin kita rasanya menghafalkan sampai bait ke-5. Masyaallah hari ini kita sudah sampai di bait yang ke-45. Wali biidznillah taala. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita murojaah sedikit apa yang telah kita bahas kemarin. Taib. Kemarin kita jelaskan tentang pembagian. Taib. Siapa di antara antum yang bisa jelaskan? Siapa di antara antum yang bisa jelaskan siapa tabi'in yang bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaan Rasulullah SAW? Ahmad. Abu Ahsantum barakallahu fiik. Baik. Ada dianya ya? Astagfirullah. Salah. Tafadhal Ahmad. Siapa yang bisa sebutkan pertanyaan Qatadah kepada Anas bin Malik dan apa jawabannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Baik. Kalau tidak dihafal hadisnya, sebutkan saja secara pemahaman. Maka Ahmad lagi.
Tidak apa-apa. Madda qala madda. Baik, ahsantum barakallahu fik. Baik, tafadhal Kak Ahmad. Yang lain. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya baik, ada 3 mad yang dia terjadi karena disebabkan oleh Hamzah. Mad taib Yahya. Jangan dilihat bukunya. Taib, siapa yang bisa jawab? Bilal. Yang disebabkan karena Hamzah. Ahsantum. Mad badan. Tafadhol. Kemudian kemarin juga telah disebutkan bahwasanya penamaan mad tabi'i itu, penamaan mad tabi'i itu ada alasannya. Kenapa dia disebutkan dengan mad tabi'i? Siapa yang bisa sebutkan? Kenapa disebutkan sebagai mad tabi'i? Kenapa dia dinamakan sebagai mad tabi'i? Siapa yang bisa jawab? Jangan dilihat bukunya. Ayo, sebenarnya bisa dilihat dari katanya tabi'i. Apa yang berkaitan dengan tabi'i? Dada? Taib. Dinamakan dengan mad tabi'i karena memang tabiatnya atau asalnya mad ini dibaca oleh orang-orang siapa? Arab. Karena memang mad ini asalnya ada pada sebuah kata itu, yang mana kata itu dibaca oleh orang Arab seperti itu memang asalnya, seperti kalimat qala. Terakhir, pertanyaan terakhir. Kemarin disebutkan bahwasanya huruf waw mad selalu didahului dengan dhammah, ya didahului dengan kasrah, dan alif didahului dengan fathah. Tapi ada beberapa keadaan di mana dhammah itu bisa saja atau ya bisa saja diawali dengan fathah. Kapan itu terjadi? Taib Ahmad. Kapan? Madlin. Tip, karena pertanyaan terakhir terkasih 5.000. Padahal ini kenapa Ahmad saja yang menjawab, yang lain seharusnya juga bisa menjawab. Mungkin bilang kayak tidak ada hadiah jadi tidak murojaah. Jadi sedikit yang menjawab. Baik, ikhwas sekalian, jadi selalu dimurojaah pelajarannya. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini ikhwas sekalian, kita akan masuk ke pembahasan ahkamul mad. Ahkamul mad. Ahkamul mad atau yang diterjemahkan dengan hukum-hukum mad. Kemarin kita sudah belajar tentang pembagian mad. Mad itu ada berapa, terdiri dari apa. Sekarang kita mau tahu hukumnya. Apa saja hukum-hukum yang terkait dengan bacaan
mat dia dibaca berapa harokat, kapan dia dibaca 2 harokat, kapan dibaca 4 harokat. Nah, itu semua kita tahu di pembahasan hukum-hukum mat. Baik. Syekh Sulaiman bin Husain Al-Junzuri rahimahullahu taala berkata, baik. Lil maddi ahkam thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum wal wujubu wal jawazu wal luzum. Baik. Syekh berkata bahwasanya mat dalam segi hukum, baik, mat dalam segi hukum itu terbagi 3. Terbagi 3. Taib. Apa saja hukum-hukum mat yang mana Syekh mengatakan bahwasanya ada 3 hukum mat? Taib. Syekh kemudian berkata wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Yang mana hukum yang pertama itu Syekh katakan disebut dengan mat wajib. Kemudian yang kedua mat jaiz. Kemudian yang ketiga mat lazim. Baik. Sekarang kita sudah tahu, oh ternyata dalam hukum mat itu secara umum dia punya 3 hukum. Ada hukum yang dia wajib, ada yang dia jaiz hukumnya, kemudian ada yang hukumnya lazim. Pertanyaannya, kapan bacaan itu dihukumi wajib, kapan bacaan itu dihukumi jaiz, dan kapan bacaan itu dihukumi lazim? Akan dijelaskan di bait-bait setelahnya. Baik. Kemudian Syekh berkata rahimahullahu taala, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wada bimuttasil yu'ad. Aywa. Baik. Syekh kemudian di bait selanjutnya ikhwas sekalian memulai pembahasannya dari hukum mat yang pertama, yaitu mat wajib. Kapan terjadi mat wajib atau kapan mat itu dihukumi dengan wajib? Syekh jelaskan bahwasanya mat wajib terjadi ketika ada hamzah. Perhatikan, hamzah yang terletak atau bertemu atau datang setelah huruf mat dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. In jaa hamzun ba'da mad, terjadi ketika datang huruf hamzah dalam satu kalimat. Perhatikan baik-baik. Terjadi ketika datang huruf hamzah setelah huruf mat. Huruf mat kemarin ada berapa? 3. Apa yang pertama? Alif. Ya. Dia hamzahnya itu datang
setelah huruf mat dalam satu kalimat. Perhatikan ini, dalam satu kalimat ini. Ini kata kuncinya. Dia bertemu itu hamzah dengan huruf mat itu dalam satu kalimat. Artinya kalimat yang sama, tidak terpisah. Artinya dia tergabung dalam sebuah kalimat. Tergabung dalam sebuah kalimat. Apa contohnya? Toyib. Perhatikan, hamzah datang setelah huruf mat dalam satu kalimat. Di sini huruf mat yang ada huruf apa? Huruf alif. Huruf alif. Datang hamzah setelah huruf mat dalam satu kalimat. Apakah setelah huruf alif ada huruf hamzah? Ada? Ada. Ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah huruf hamzah datang setelah huruf alif dalam satu kalimat? Iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Maka terpenuhilah syarat-syarat dari hukum mat yang wajib ketika hamzah datang setelah huruf mat dalam satu kalimat, maka pada saat itu dia termasuk dari huruf mat yang wajib. Mat yang wajib. Toyib. Kenapa dinamakan wajib? Perhatikan, kenapa dinamakan wajib? Ayo. Mat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh syarah dari Syekh Abdul Wahab, kitabnya Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran. Dia dikatakan mat wajib karena wajib bagi siapapun yang membacanya ketika mendapatkan hamzah yang datang setelah huruf mat, wajib dibaca 5 harokat. Berapa harokat? 5 harokat. Makanya dikatakan wajib karena semua ulama qurra dari riwayat itu bersepakat mewajibkan bahwasanya ketika didapatkan hukum mat ini maka dibaca panjang berapa harokat? 5 harokat. Toib. Utamanya dalam riwayat Hafs, riwayat kita itu harus dibaca panjang 5 harokat. Makanya ketika dibaca nayyasha, semuanya Toib. Fahimtum? Dan juga mat wajib ini punya nama khusus, yang mana mat wajib ini biasa dinamakan juga dengan sebutan ada yang sudah sebut mat wajib muttasil. Makanya Syekh berkata fi kalimatin wadha bi muttasil yu'ad. Wadha bi muttasil yu'ad. Oleh karena itu mat ini dinamakan juga dengan sebutan mat wajib muttasil. Kenapa dia disebut dengan mat wajib muttasil? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa disebut dengan mat wajib muttasil? Ayo, siapa yang bagus? Antum dites penalarannya ini. Antum tadi sudah lihat bilang harus dalam begini-begini, kemudian disebut dengan mat wajib muttasil. Kira-kira kenapa disebut dengan mat wajib muttasil? Arif. Salah. Kenapa disebut dengan mat wajib muttasil? Ahmad. Karena sebut saja, sebut. Tersambung. Baik, itu aja.
karena tersambung. Maka baik. Kita kasih juga hadiah. Tafadhol Kak Ahmad. Kenapa disebut dengan mad wajib muttasil? Karena muttasil ini ikhwas sekalian secara bahasa artinya yaitu bukan bersambung seperti di film-film ya. Ketika sudah sampai di puncak filmnya tiba-tiba bersambung, tidak begitu. Tapi artinya saling bersambung dalam satu kalimat. Makanya kenapa disebut bersambung? Karena dikatakan bahwasanya hamzah dan huruf mad itu bertemu atau sama terdapat dalam satu kalimat. Baik, fahimtum? Fahimtum? Siapa yang bisa kasih contoh selain Mayyasha? Siapa yang bisa kasih? Maulana. Apa? Ahsantum. Ulaika. Ini antum pasti sudah sering temukan kalimat dalam Al-Qur'an. Coba dibaca. 5 harakat. Ulaika wahid isnan salasa. Ini juga insyaallah contoh yang bagus. Di sini juga sering terkadang para pembaca Al-Qur'an itu salah. Baik. Jadi kemarin kita sudah jelaskan, ini sebagai faedah tambahan, ada salah satu kesalahan dalam Al-Qur'an yang disebut dengan kesalahan yang khafi atau ringan. Di sini sering sekali terjadi pada kalimat ulaika. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan itmamul harakah, penyempurnaan harokat ketika disebutkan harokatnya. Jadi ketika dhammah, untuk menyempurnakan harokat dhammah ketika kita ingin sebutkan, maka caranya itu mulut agak dimonyongkan. Bukan ula, jelaskan huruf u-nya. Ulaika, bukan ula. Ini salah. Namanya apa nama kesalahannya? Ikhtilas. Apa? Ikhtilas. Artinya tidak menyebutkan huruf itu secara sempurna. Dan ini ketika kami sendiri menyator di Makassar sana, salah satu imam di masjidnya imam masjidnya Ustadz Latif, ketika selalu sampai di kalimat ulaika pasti selalu ditegur. Katanya sebutkan dengan jelas harokatnya. Ula. Seperti juga wa idza. Ada orang biasa wa idza harus menjelaskan i-nya dengan wa-nya. Wa idza. Seperti itu ikhwas sekalian. Jadi itmamul harakah, harus dijelaskan harokatnya. Dan masih banyak lagi tentang pembacaan Al-Qur'an yang sebenarnya banyak sekali para penghafal Quran luput dalam hal itu. Contohnya juga seperti dalam Al-Qur'an itu ada dikatakan husnul ada. Bagaimana nada kita atau irama kita ketika membaca Al-Qur'an harus disesuaikan dengan apa yang kita baca. Contohnya dalam Al-Baqarah kita baca pada ayat yang menjelaskan tentang Bani Israel. Ada di situ lafaz ya bani. Ada orang biasa asal membaca saja ya bani. Kita membaca seolah-olah memanggil orang Bani Israel. Ya bani. Begitu, itu namanya husnul ada. Termasuk dari adab-adab membaca Al-Qur'an. Itu faedah tambahan. Ulaika. Contoh yang lain selain ulaika apa? Iya. Apa? Ya malaika. Artinya Bani Israil. Baik. Asal katanya sudah paham semua. Fahimtum? Baik. Kayaknya semangat karena ada hadiah tapi ya lanjut saja. Baik. Kemudian kita sudah jelaskan tentang hukum mat yang pertama itu adalah mat wajib, yang biasa juga disebut dengan mat wajib muttasil.
Namun terkadang kita ini juga biasa dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Biasa kita ketika membaca Al-Quran di bagian mad wajib muttasil, kita terkadang waqaf di sini, waqaf atau berhenti di sini. Contohnya karena mungkin kehabisan nafas atau memang sukanya berhenti di situ. Contohnya pada kalimat illa man yasha, kita berhenti di situ, tidak disambungkan dengan lafaz setelahnya. Jadi ketika mad wajib muttasil ikhwas sekalian dibaca waqaf atau kita berhenti di mad wajib muttasil, maka pada saat itu boleh membaca selain dari 5 harokat. Selain dari 5 harokat. Di sini dikatakan oleh Syekh bahwasanya ketika berhenti atau waqaf pada mad wajib, maka boleh membaca boleh membaca 4, 5 atau 6 harokat ketika dalam keadaan apa? Waqaf. Ingat, cuma dalam keadaan waqaf atau ketika berhenti pas dibaca mad wajibnya boleh dibaca 4, 5 atau 6 harokat. Tapi kalau dibaca wasol wajib dibaca berapa? 5 harokat. Ahsantum. Baik. Dan juga dianjurkan atau lebih diutamakan ketika waqaf dalam mad wajib muttasil itu kita diutamakan atau dianjurkan untuk membaca 6 harokat. 6 berapa? 6 harokat. Baik. Kemudian kita berpindah ke hukum yang selanjutnya. Taib. Di bait yang ke-44. Jadi sisa 2 bait lagi. Sudah ditulis? Sudah? Taib. Kemudian hukum yang selanjutnya. Mad jaiz. Apa itu mad jaiz? Syekh berkata, wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Baik, apa itu mad jaiz? Baik, mad jaiz yaitu mad yang terjadi, kan? Yang terjadi ketika huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Ingat, huruf hamzah bertemu dengan huruf mad namun dalam kalimat yang berbeda. Jadi berlawanan tadi dengan mad wajib. Kalau mad wajib dia dalam kalimat yang sama, mad jaiz dalam kalimat yang berbeda atau terpisah. Thayyib. Thayyib, dalam kalimat yang terpisah. Thayyib.
Apa contohnya? Contohnya Aiyah. Dikatakan bahwasanya huruf mat. Nah, di sini huruf apa yang huruf mat? Huruf alif. Santum. Bertemu dengan huruf hamzah. Di sini ada huruf hamzah atau tidak? Ada. Dalam kalimat yang terpisah. Terpisah atau tidak kalimatnya? Terpisah? Terpisah. Nah, jadi lafaz ini bima unzila masuk dalam kategori hukum mat jaiz. Kenapa? Karena ada huruf mat yang kemudian setelahnya datang huruf hamzah yang bertemu dalam kalimat yang berpisah. Nah, maka pada saat itu dia dihukumi sebagai mat jaiz. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita tahu oh ini kalimatnya terpisah, oh ini kalimatnya tidak terpisah? Nah, satu kuncinya bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, jadi saling berhubungan ya sekalian, saling berhubungan. Nah, jadi kalau kita tidak tahu bahasa Arab, kita tidak tahu oh ini kalimatnya satu atau tidak, terpisah atau tidak. Nah, jadi kuncinya harus dipahami bahasa Arab. Jadi itulah masya Allah ilmu agama. Makanya dikatakan bahwasanya seorang tidak ada satu orang pun yang belajar agama yang bisa paham agama, kitab-kitab ulama, kitab-kitab para imam-imam besar, kecuali dengan satu cara, bahasa Arab. Makanya ilmu alat itu, di antara ilmu alat adalah nahwu shorof, karena tanpa bahasa Arab seseorang tidak akan paham dengan ilmu itu. Betapa banyak kemudian orang-orang yang dengan beraninya naik ke mimbar-mimbar memberikan fatwa-fatwa, hukum-hukum yang mana hukumnya itu salah karena satu berasal dari satu kesalahan, tidak paham bahasa Arab. Jadi selain kita semangat dalam belajar Al-Quran, tajwid, maka harus juga semangat dalam belajar bahasa Arab. Maka kalimat bima unzila dia masuk dalam kategori mad jaiz. Pertanyaannya, kenapa dikatakan mad jaiz? Baik, sebelum kita tentukan berapa harokat, kenapa dikatakan mad jaiz? Mad jaiz dalam arti bahasa itu apa artinya? Boleh. Boleh. Kenapa dikatakan mad jaiz? Dikatakan mad jaiz karena semua qurra di antara mereka ada yang membolehkan membaca 2 harokat, ada yang membolehkan membaca 4 harokat, dan ada juga yang bahkan membolehkan membaca berapa harokat? 6 harokat. Makanya dikatakan jaiz karena boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Berbeda tadi dengan mat wajib. Kenapa dikatakan mat wajib? Karena dia wajib dibaca berapa harokat? 5 harokat. Nah, makanya akan kita dapati mad jaiz ini ikhwas sekalian dalam zaman kita ini. Kalau kita dengarkan imam-imam di Masjidil Haram, terutama Syekh Sudais, Syekh Bandar Balilah, mereka itu akan baca mad jaiz ini cuma sekitar 2 harokat, 2 harokat. Dan ada juga imam-imam yang lain akan baca 4 harokat, ada juga yang 6 harokat. Semuanya berbeda dan itu dibolehkan. Tapi kita itu utamanya yang masih belajar atau masih awal-awal untuk belajar ilmu tajwid, dianjurkan untuk membaca 4 harokat. Berapa harokat? 4 harokat. Jadi untuk saran tidak apa-apa, kita baca dengan 4 harokat. Bima unzila wahid isnan salasa. Ingat juga di sini ada hukum nun sukun. Apa namanya? Ikhfa. Tetap dibaca ikhfa juga. Bima unzila.
Zilah. Nah, ini antum masih mau diperbaiki makhraj hurufnya. Toib. Itu tentang mad jaiz. Jadi berapa harokat? Untuk kita ahsannya berapa harokat? 4. Dan juga jangan sampai ada yang beranggapan, oh bisa jadi baca 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Jangan sampai ada di antara antum, oh di ayat pertama ini saya mau baca 4 harokat, di ayat kedua nanti muka baca 2 harokat, di ayat selanjutnya lagi muka baca 6 harokat. Jadi beda-beda harokatnya, padahal dia sama hukumnya mad jaiz. Jadi tidak boleh seperti itu, ikhwas sekalian. Kita dianjurkan ketika sudah 1 kali dibaca 4 harokat, atau di ayat pertama kita sudah baca 4 harokat, maka seterusnya kita baca juga 4 harokat. Kita baca 4 harokat. Jadi jangan diubah-ubah, 4 kemudian 2 kemudian 6. Ini sesuatu yang salah. Jadi kalau antum juga sudah mulai dari 2, awalnya sudah 2, maka dianjurkan untuk setelahnya 2 terus, atau 6 terus. Begitu. Mad jaiz itu harus konsisten dibacanya. Walaupun kita tahu bahwasanya dia dibolehkan untuk berbeda-beda, namun bukan berarti dalam setiap ayat itu berbeda. Tidak. Namun kita diberikan atau kebolehan untuk memilih berapa harokat yang ingin kita pilih untuk dibacakan mad jaiz tersebut. Fahimtum? Berapa harokat tadi? 4. Ya, tulis di sini supaya dan juga mad ini sebagaimana tadi mad wajib yang punya nama, mad jaiz juga ini biasa disebut dengan mad jaiz munfasil. Baik. Kenapa disebut dengan mad jaiz munfasil? Farhan. Karena terpisah. Baik, masih ada. Fadhol. Farhan. Karena dia terpisah. Munfasil dalam artian bahasa itu terpisah. Terpisah dengan apa? Dengan Ahsantum barakallahu fikum. Kemudian bait yang terakhir sebelum kita tutup, bait yang ke-45 Syekh berkata, wa mithlu dhain arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Baik, masih dalam pembahasan mad jaiz munfasil. Jadi Syekh berkata bahwasanya mad jaiz munfasil ini, perhatikan, mad jaiz munfasil ini secara hukum sama dengan mad aridli sukun. Mad aridli sukun. Baik. Apa itu mad aridli sukun? Kemarin kita sebutkan bahwasanya ada yang disebabkan karena hamzah dan ada yang disebabkan karena sukun. Sukun ini, baik, sukun. Tip.
Thayyib. Mad arid sukun, perhatikan mad arid sukun. Mad atau bacaan yang terjadi ketika huruf setelah mad yang asalnya dia berharokat. Jadi ingat huruf apa saja? Huruf apa saja setelah mad, bukan hamzah. Huruf apa saja yang datang setelah mad yang asalnya dia berharokat. Ingat, yang asalnya dia berharokat namun disukunkan karena wakaf. Maka pada saat itu bacaannya dihukumi dengan mad arid sukuni. Contohnya Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang asalnya dia al-alamina kalau dibaca wasol atau tidak diwakafkan maka hanya akan dihukumi dengan panjang harokat, 2 harokat saja, 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, ini ingat huruf ya, huruf mad datang setelahnya huruf yang berharokat. Mad arid sukuni ketika huruf mad datang setelahnya huruf yang berharokat kemudian disukunkan karena wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nunnya berubah menjadi sukun yang asalnya dia sebenarnya berharokat fathah, namun karena kita berhenti maka dia berubah menjadi sukun. Maka pada saat kita mewakafkan bacaan nun tadi, maka yang asalnya dia tidak masuk dalam kategori mad arid sukuni, namun karena kita wakafkan maka dia menjadi mad arid sukun. Mad arid sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan mad arid sukun. Mad yang terjadi karena kita mensukunkan sebuah huruf karena disebabkan wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Dan dikatakan Syekh di sini berkata bahwasanya mad arid sukun itu hukumnya sama dengan mad apa? Mad jaiz munfasil. Tadi mad jaiz munfasil berapa harokat? Yang pertama 2. Yang kemudian jadi mad arid sukun, Syekh ingin berkata bahwasanya mad jaiz itu punya kesamaan dengan mad arid sukun dalam panjang harokat. Artinya mad arid sukun juga boleh kita baca ketika waqaf itu 2 harokat dengan panjang 2 harokat, dan boleh juga 4 harokat, dan boleh juga 6 harokat. Dan juga sama, kalau kita sudah baca 2 harokat awalnya, maka seterusnya 2 harokat, atau 4 harokat, 6 harokat, maka seterusnya juga sama. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin, jangan dibaca 2 harokat lagi setelahnya, Ar-Rahmanir Rahim. Baru setelahnya lagi 6 harokat, Maliki Yaumiddin. Itu dengan cengkok-cengkoknya sampai melewatkan harokatnya. Jadi disamakan semua, jangan beda-beda. Baik, fahimtum? Makanya dia disebutkan dinamakan dengan mad arid sukun. Coba terakhir, siapa yang bisa sebutkan kenapa dia dinamakan dengan mad arid sukun? Ibrahim dulu, kenapa? Apa? Tiba-tiba sukun. Thayyib, ahsantum. Tiba-tiba sukun. Jadi mad arid ini dalam bahasa dia berarti tiba-tiba. Artinya yang asalnya dia tidak sukun, namun karena diwakafkan dia tiba-tiba menjadi sukun. Begitu, seperti begitu bahasanya. Makanya dinamakan dengan mad arid sukun. Mad apa? Mad arid sukun. Jadi kita cukupkan sampai di sini di bait yang ke-45. Insyaallah besok kita akan lanjutkan di bait setelahnya. Jadi kita sudah sebutkan ya ikhwas sekalian secara tidak langsung 2 hukum mad yang disebabkan karena hamzah. Apa yang pertama tadi? Mad. Yang kemudian yang kedua
Yes. Dan kita sudah sebutkan mat yang disebabkan karena sukun. Apa itu? Mat aridli sukun. Jadi insyaallah akan datang lagi mat-mat setelahnya. Jadi murojaah dan apa selanjutnya? Praktek dan praktek. Antum sudah tahu 5 harokat, 4 harokat. Jadi usahakan kalau tahsin sabak harus dibaca sesuai dengan harokatnya. Aywa. Karena waktu sudah masuk Isya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita bahas dan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dan akan menjadi pahala di sisi kita, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok kita sudah masuk hari keberapa? Masyaallah hari 10.